organel sel eukariotik. Baik, di sini ada yang namanya membran plasma. Nah, ini ya, yang warna kuning. Nah, ini garis ini. Nah, apa sih membran plasma itu? Membran plasma itu sifatnya semi permeable. Dan fungsi dari membran plasma sendiri yaitu mempertahankan isi sel. Yang kedua, proses tempat terjadinya biokimiawi. Dan juga membran plasma ini mengontrol zat-zat yang masuk maupun keluar meninggalkan sel tersebut ini. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma ini yang berwarna pink ya. Nah, fungsinya dari sitoplasma ini tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat terhadap reaksi-reaksi kimia, begitu. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya lisosom. Lisosom ini di sini tuh berwarna bulat dan warna orange. Nah, fungsinya dari lisosom ini melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan juga menghancurkan senyawa karsinogenik gitu. Selanjutnya di sini ada yang namanya sentriol. Nah, ini yang warna hijau ini di sini dan di sini juga nih. Nah, fungsi dari sentriol ini sebagai orientasi arah pada proses pembelahan sel. Jadi seperti ini ya, bentuk dari sentriol. Dan di sini di selanjutnya ini ada yang namanya kompleks Golgi. Nah, yang di sini itu yang berwarna merah. Nah, fungsi dari kompleks Golgi yaitu membentuk membran plasma. Dan kompleks Golgi juga berfungsi sebagai membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya mitokondria. Nah, bentuknya seperti ini ya, yang berwarna biru. Nah, fungsi utama mitokondria yaitu melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Ya, di sini ada yang namanya retikulum endoplasma halus. Nah, di sini ini yang berwarna kuning ya. Jadi, retikulum endoplasma halus ini tidak ada kayak bintik-bintiknya gitu. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma halus yaitu mensintesis lemak dan kolesterol dan juga sebagai transportasi molekul-molekul dari bagian sel satu ke bagian sel yang lainnya. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya membran inti. Ini yang garis warna biru tua ya. Dan juga di sini ada yang namanya nukleus. Nah, ini yang berwarna merah. Di sini bulat. Dan selanjutnya di sini kayak ada bintik-bintik itu namanya nukleoplasma. Dan ketiga bagian organel sel ini itu sudah menjadi bagian dari nukleus. Nah, apa sih fungsinya nukleus itu? Yaitu membuat dan juga menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi dan juga struktur dasar dari sel seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya retikulum endoplasma kasar. Nah, di sini ini berwarna kuning. Nah, kalau retikulum endoplasma kasar di sini kayak ada bintik-bintiknya. Nah, di sini ditandai dengan warna bintik-bintik warna biru. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma kasar ini juga sama, yaitu juga mensintesis lemak dan kolesterol dan juga transportasi molekul-molekul dari bagian sel satu ke bagian sel yang lainnya. Nah, di sini juga yang terakhir ini ada yang namanya ribosom. Jadi fungsinya dari ribosom itu menyintesis protein. Dan ribosom sendiri ini disintesis oleh nukleus. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.